Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar. Ayat inti, Markus 8 ayat 31-33 dan ayat 38, Markus 9 ayat 1 dan ayat 7. Fokus pelajaran, Markus 8 ayat 27-38, Markus 9 ayat 1-8, pendahuluan. Kerajaan Allah merupakan topik utama dalam Injil Markus. Yesus menyatakan bahwa ia mewakili kerajaan Allah. Juru selamat telah datang untuk memulihkan umatnya ke dalam kerajaan ini. Jadi, segala sesuatu dalam agendanya di bumi berorientasi untuk memfasilitasi pencapaian rencana penebusan Allah. Tidak seorang pun dapat menggoyahkan Kristus dari misinya. Dengan dedikasi yang sepenuh hati, ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk misi tersebut. Dalam penegasan pekerjaan Yesus di bumi, Bapa, pada peristiwa transfigurasi, sekali lagi mengumumkan keputraan Yesus dan mengimbau para pengikutnya untuk menaati putranya. Tema pelajaran studi minggu ini mencakup dua topik berikut. 1. Prioritas misi Yesus dalam terang rencana penebusan Allah. 2. Kemuliaan kerajaan Allah. Sebagaimana disorot dalam Markus 9 ayat 1. Dan sebagaimana digambarkan, khususnya, dalam peristiwa transfigurasi, bagian 2, komentar. Prioritas Yesus. Dalam Injilnya, Markus memberikan banyak perhatian pada tindakan Yesus bagi orang banyak. Misalnya, Markus dapat menggambarkan interaksi Yesus dengan orang banyak atau dengan seseorang yang ia ajak bicara. Murid-murid Kristus selalu hadir dalam narasi. Tetapi mereka tidak memiliki peran penting dalam banyak adegan. Namun, Markus 8 ayat 27-33 adalah perikop, atau pilihan narasi, yang di dalamnya terdapat interaksi yang erat antara Yesus dan murid-muridnya. Adegan tersebut dibuka dengan dialog Yesus dengan semua murid. Kemudian, di akhir, dialog tersebut berfokus pada satu murid, Petrus. Percakapan dimulai dengan pertanyaan Yesus tentang identitasnya. Beberapa murid menyuarakan sentimen bahwa ada perbedaan pendapat di antara orang banyak tentang siapa Yesus dan apa misinya. Yang lain di antara murid-murid Kristus mengidentifikasi Yesus dengan pekerjaan Yohanes Pembaptis atau dengan beberapa nabi. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya tidak menyiratkan bahwa Yesus tidak tahu siapa Dia. Sebaliknya, Dia ingin menyoroti tujuan hidupnya di bumi dan ingin agar murid-muridnya memahami misinya secara langsung. Karena alasan ini, setelah jawaban Petrus, "Engkau adalah Kristus," Markus 8 ayat 29, Yesus mulai mengungkapkan beberapa tonggak sejarah masa depan dari perjalanannya. Petrus mengidentifikasi Yesus sebagai Ho Christos, Kristus, dengan kata sandang tentu, Mesias, yang diurapi. Kemesiasan Yesus selaras dengan perspektif eskatologis Injil. Dia adalah yang terpilih yang diutus Allah untuk menebus Israel. Setelah menegaskan identitas Mesias Yesus, Markus menguraikan rincian tentang misi Yesus sebagai Mesias, dengan menegaskan, maka mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari dari antara orang mati. Markus 8 ayat 31. Yesus ingin para pengikutnya memahami sepenuhnya kehidupannya di bumi. Dia akan menderita selama pelayanannya, mati, dan kemudian bangkit kembali.
Markus 8 ayat 32 dan 33 memperkenalkan percakapan pribadi antara Petrus dan Yesus. Petrus, menurut Markus, mulai menegur Yesus. Namun Matius lebih fasih mengenai perspektif Petrus tentang tujuan Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Matius 16 ayat 22. Jawaban Yesus kepada Petrus sangat keras, "Enyahlah, iblis. Karena kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Mengapa Yesus bereaksi kepada Petrus seperti ini? Karena alasan sederhana bahwa Petrus menyinggung aspek terpenting dari kehidupan dan pelayanannya, rencana penebusan Allah. Yesus tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mencampuri rencana Allah. Bahkan jika campur tangan tersebut dibungkus dengan niat baik. Yesus mengizinkan orang untuk berdebat dengannya secara antagonis. Dia menoleransi penghinaan. Dia menderita cedera tanpa mengeluh. Namun satu hal yang tidak pernah Yesus izinkan, halangan, atau upaya yang disengaja, untuk menghentikan atau membatalkan rencana Bapa bagi hidupnya, rencana Bapa memotivasi Yesus. Itulah alasan hidupnya. Rencana Bapa bagi hidupnya lebih penting daripada makanan jasmani. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34. Bandingkan dengan Markus 6 ayat 31. Yang menopang hidup Yesus adalah rencana Allah. Selain itu, semua hal lainnya bersifat sekunder. Kehidupan Yesus sepenuhnya tunduk pada kehendak Tuhan. Dengan cara yang sama, para pengikut Yesus dapat mengklaim bahwa mereka benar-benar menjadi miliknya hanya jika mereka menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan dan berfokus pada rencananya untuk penebusan mereka, mereka yang akan melihat sekilas kemuliaan kerajaan Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah yang telah datang dengan kuasa. Markus 9 ayat 1. Ayat ini harus dibaca berdasarkan ayat-ayat terakhir dari Markus 8, di mana Yesus berbicara tentang harga menjadi murid. Yesus menjelaskan bahwa barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku dalam kehidupan ini, ia akan mati. Markus 9 ayat 1. Ayat ini harus dibaca dalam terang ayat-ayat terakhir dari Markus 8, di mana Yesus berbicara tentang harga menjadi murid. Yesus menjelaskan bahwa barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 38. Dalam perikop ini, ada dua era atau waktu yang Yesus maksud, era generasi sekarang dan era generasi yang masih hidup di bumi pada saat Yesus datang kembali. Transfigurasinya dalam Markus 9 ayat 2-7 adalah representasi yang kecil, tetapi akurat, dari peristiwa besar pemuliaannya di masa depan. Petrus, yang hadir di sana, tampaknya memahami peristiwa itu dengan cara ini. Contohnya, lihat 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai saksi mata dari kebesarannya. Mengenai mereka yang tidak akan merasakan kematian, The Seventh-day Adventist Bible Commentary menyatakan,
Adalah penting bahwa ketiga Injil sinoptik mencatat narasi transfigurasi segera setelah nubuat ini, dan selanjutnya ketiganya menyebutkan fakta bahwa transfigurasi terjadi sekitar seminggu setelah pernyataan ini. Menyiratkan bahwa peristiwa itu adalah penggenapan dari nubuat tersebut. Hubungan antara dua bagian narasi tampaknya menghalangi kemungkinan bahwa Yesus di sini merujuk pada sesuatu selain transfigurasi, yang merupakan demonstrasi miniatur dari kerajaan kemuliaan. The Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 5 halaman 436. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Markus merujuk kepada peristiwa eskatologis dari hari yang mulia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana sebagian dari generasi yang berzinah dan berdosa itu, Markus 9 ayat 1, akan menerima hukuman akhir berupa kutukan. Kematian, dalam hal ini, merujuk kepada kematian kedua. Jadi, orang benar tidak akan dimasukkan dalam Markus 9 ayat 1. Akan tetapi, untuk memahami ayat tersebut dalam konteks ini, seseorang harus memahami ungkapan kematian sebagai rujukan dalam arti simbolis kepada kematian kedua. Penafsiran lain dari Markus 9 ayat 1 berasal dari pemahaman ungkapan melihat. Kata Yunani eidon dapat ditafsirkan dengan cara yang lebih luas yang mengartikannya dengan memahami. Menyadari sesuatu, mencatat sesuatu secara khusus, mengalami sesuatu, menunjukkan minat pada. Dalam pengertian ini, janji Markus 9 ayat 1 dapat mencakup peristiwa-peristiwa lain selain penggenapan transfigurasi. Dan itu juga dapat mencakup lebih banyak orang selain Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang merupakan satu-satunya kelompok yang melihat transfigurasi Yesus. Sebuah komentar dari R. Alan Cole mungkin berguna pada saat ini. Markus 9 ayat 1, karenanya pasti merujuk pada transfigurasi yang terjadi segera setelahnya, yang tampaknya masuk akal. Atau pada peristiwa-peristiwa berikutnya, yang masih dalam rentang hidup manusia, seperti kemenangan Kristus di kayu salib, yang diteguhkan oleh kebangkitan. Kolose 2 ayat 15. Atau pada kedatangan Roh, atau perluasan berkat-berkat kerajaan di kemudian hari kepada orang-orang bukan Yahudi. R. Alan Cole, Mark, An Introduction and Commentary, Tyndale New Testament Commentary Volume 2 halaman 213 dan 214. Rincian penting lain yang perlu diperhatikan dalam Markus 9 ayat 1 adalah bahwa kata kerja erchomai, yang diterjemahkan sebagai datang dalam klausa kerajaan Allah apabila telah datang dengan kuasa, digunakan dalam bentuk kata kerja perfektif. Kata kerja ini menyiratkan bahwa kerajaan itu telah datang. Pemahaman ini sesuai dengan pesan Markus, kerajaan Allah sudah dekat, Markus 1 ayat 15. Sekali lagi, topik utama di sini adalah kerajaan Allah. Harapan Yesus yang sungguh-sungguh adalah bahwa beberapa orang yang berdiri di sekitarnya akan memahami, atau menyadari, pekerjaan kerajaannya sebelum hari kematiannya tiba, tidak diragukan lagi bahwa peristiwa transfigurasi dan peristiwa-peristiwa lain yang menyusulnya, seperti penyaliban dan kebangkitan Kristus, merupakan tonggak-tonggak sejarah yang dimaksudkan untuk menguji dan memperkuat iman para murid. Gagasan ini tampaknya selaras dengan pandangan Ellen G. White. Para murid yakin bahwa Musa dan Elia telah diutus untuk melindungi guru mereka, dan untuk menegakkan otoritasnya sebagai raja. Namun, sebelum mahkota itu dimahkotai, harus ada salib. Bukan pelantikan Kristus sebagai raja,
melainkan kematian yang akan digenapi di Yerusalem, yang menjadi pokok bahasan konferensi mereka dengan Yesus. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 422, Transfigurasi, secara kiasan, merupakan pratinjau dari peristiwa yang luar biasa di akhir zaman, kedatangan kedua. Peristiwa yang begitu mulia membuat para murid takjub. Di depan mata mereka, Musa dan Elia muncul dan berbicara dengan Yesus, Markus 9 ayat 4. Menurut Ellen G. White, baik Musa maupun Elia mewakili orang-orang yang ditebus. Elia mewakili mereka yang tidak akan merasakan kematian, dan Musa mewakili mereka yang akan bangkit dari debu. Di atas gunung, kerajaan kemuliaan masa depan digambarkan dalam bentuk miniatur, Kristus Sang Raja, Musa sebagai wakil orang-orang kudus yang bangkit, dan Elia sebagai wakil orang-orang yang diangkat. Transfigurasi menempati peran penting dalam narasi Injil Markus. Melalui peristiwa ini, keputraan Yesus Kristus disorot. Allah Bapa menyingkapkan sekilas kemegahan kerajaannya. Kemudian awan terbentuk dan menaungi kemuliaan Allah. Bapa berbicara dari awan, menentang nasihat Petrus yang gegabah dan lancang. Seperti yang dikatakan Markus, suatu suara terdengar dari awan itu, katanya, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Markus 9 ayat 7. Kisah ini menggambarkan pentingnya pengakuan kita terhadap Yesus sebagai anak Allah. Akan tetapi, narasi ini mengajarkan kita betapa pentingnya kita menaatinya lebih dari sekadar mengakuinya. Dalam Alkitab, mendengarkan adalah sinonim dari ketaatan. Ketaatan, atau mendengarkan, seperti itu melibatkan penyerahan diri setiap hari kepada Yesus Kristus. Karena itu, ketaatan kita harus mengikuti pengetahuan kita tentang Dia, dalam bagian-bagian Injil Markus yang baru saja kita pelajari, penulis menyoroti identitas Mesias Yesus dan memberikan tanda-tanda utama tentang kuasa dan kemuliaan kerajaannya. Susanne W. Henderson mengungkapkan gagasan ini dengan baik ketika ia menulis, Penginjil kedua dengan jelas menempa identitas itu dalam api misi mesianis Yesus, untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang kemenangan Allah yang menentukan atas kuasa-kuasa zaman jahat saat ini. Dalam buku Kristologi and Disciple in the Gospel of Mark halaman 4. Bagian 3, penerapan dalam kehidupan, 1. Peristiwa transfigurasi begitu menakjubkan sehingga para murid menjadi takut karenanya, Markus 9 ayat 6. Ajaklah siswa Anda untuk berhenti sejenak dan memikirkan kedatangan Yesus yang kedua. Apa pikiran pertama yang muncul di benak? Mintalah beberapa sukarelawan untuk berbagi kesan mereka dengan kelas. 2. Apa yang akan terjadi pada orang benar yang telah meninggal pada kedatangan kedua? Pertimbangkan ajaran Rasul Paulus, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi sangkakala terakhir, karena trompet akan berbunyi, dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Kemudian, ia menambahkan dalam ayat 54, akan terjadi seperti yang tertulis, kematian telah ditelan dalam kemenangan. Bagaimana perspektif ini memberi Anda harapan dan penghiburan?